ini singkatan yang mengaturnya istilahnya kalau istilah kantor Dekengan pusat. apa? Dekengan pusat. Aturannya dekengan pusat. Ini bukan aturan kita yang mengatur. Tapi alhamdulillah kami bersyukur. Mengapa? Saya kuliah di Gajah Mada. Gus Imin kuliah di Gajah Mada. Kami berdua waktu itu aktif di dalam gerakan mahasiswa. Dan selama pergerakan mahasiswa masa-masa itu akhir 80-an, awal 90-an itu masa di mana perjuangan mahasiswa adalah untuk menghadirkan demokrasi di Indonesia. Pada masa itu Presiden Soeharto, Orde Baru sedang kuat-kuatnya dan mahasiswa sedang menghadapi tekanan yang besar-besarnya. Pada masa itulah kita berjuang untuk menghadirkan demokrasi. Alhamdulillah di akhir tahun 90-an perjuangan itu menjadi kenyataan. Dan kami tidak pernah bayangkan bahwa Gus Imin dan saya 25 tahun kemudian tersambungkan kembali untuk mengembalikan real demokrasi yang ada di Indonesia ini. Bila dulu kami berdua berjuang mengikhtiarkan demokrasi, sesudah perjalanan 25 tahun, kok demokrasi kita agak berubah sekarang? Agak berubah. Cap Jokowi. Kalau dulu kita berbicara tentang kebebasan berbicara, hari ini kebebasan berbicara mulai turun. Bahkan menyebut nama pemerintah Indonesia saja, menyebutnya pemerintah Wakanda. Ini saya lihat ada yang bawa kaos itu Wakanda nomor Indonesia forever. Mau mengkritik pemerintah saja menyebutnya pemerintah Indonesia, saking khawatirnya diproses hukum, sesuatu yang dulu tidak pernah terbayangkan terjadi. Dan yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah ketika negara hukum mulai bergeser menjadi negara kekuasaan. Negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Negara kekuasaan, hukum diatur oleh kekuasaan. Nah, ketika hukum mulai ditekuk oleh yang pegang kuasa, maka kita menyaksikan potensi yang amat mengkhawatirkan untuk jangka panjang perjalanan Indonesia. Karena itu kami berdua sekarang bertemukan kembali. Kalau dulu memperjuangkan demokrasi, sekarang mengikhtiarkan untuk mengembalikan demokrasi pada realnya. Insya Allah ikhtiar ini berhasil. Nah, perjalanan itu tentu bukan perjalanan ringan. Jadi bersamaan dengan kegiatan haul ini, insya Allah ini bagian dari meneruskan. Bila dahulu kita semua melihat catatan perjuangan dari KBC Sansuri dari saat mulai mendirikan pondok pesantren pertama di Indonesia pada tahun 1919. Pertama, KBC Sansuri memiliki pandangan yang sangat visioner. Di masa itu perempuan tidak mendapatkan pendidikan secara sistematis. Pendidikannya dilakukan di rumah tangga dengan keluarga-keluarganya. Dan ini menjadi pondok pesantren putri pertama dalam sejarah Indonesia. Terobosan itu berkelanjutan sampai peran perjuangan beliau di undang-undang perkawinan, kalau tidak salah tahun 70-an ya, undang-undang perkawinan itu. Dan ini semua diteruskan oleh cucunya. Cucu yang pertama di wilayah politik sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, Gus Dur. Insya Allah cicitnya, insya Allah tahun 2024 menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi tali perjuangan itu tidak putus, tersambungkan lintas generasi, lintas waktu. Bersama ini kami juga mohon doanya agar insya Allah sebulan ke depan dimudahkan dalam perjuangan ini. Insya Allah
Allah nanti pada tanggal 24 benar-benar tanggal 14 benar-benar menjadi hari perubahan untuk Indonesia. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah semua yang hadir di sini bisa mengambil hikmah dari perjuangan, dari perjalanan hidup dari Mbah Bisri yang nantinya akan kita teruskan di wilayah kita masing-masing. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.